Kamu penasaran sama energi kristal, tapi bingung sama manfaat dan kegunaannya? Atau bingung setelah dilihat, kok banyak banget jenisnya? Belum lagi ada yang untuk cakra apalah dan zodiak apalah. Well, kamu udah gak perlu bingung lagi, karena di video ini gue akan menjelaskan kegunaan dari masing-masing kristal yang sering kamu temuin di pasaran. Harapannya adalah setelah ini kamu bisa memilih kristal sesuai dengan manfaat yang kamu butuhkan. Semua gelang kristal yang gue tunjukkan di video ini bisa dibeli di toko Magic. Ini adalah toko milik gue sendiri di Shopee, dan yang tertarik bisa cek linknya di deskripsi di bawah ya. Semua gelang kristal yang kamu beli sudah dimurnikan energinya sebelum kami kirim. Oh iya, kalau masih bingung milihnya juga, kamu bisa chat langsung di inboxnya gue. Link chatnya udah gue taruh di deskripsi video di bawah. Ntar tinggal kirim foto mukanya kalian dan tanggal lahir, nanti gue bantu pilihin rekomendasi kristal yang terbaik untuk kamu. Jadi konsep dasar dari menggunakan kristal di kehidupan sehari-hari itu berasal dari pemahaman bahwa setiap hal di dunia ini memiliki energi dan frekuensinya tersendiri. Nah, frekuensi setiap kristal inilah yang akan bersinergi dengan salah satu cakra di ekosistem energinya kita. Cakra adalah roda energi di beberapa titik badan spiritualnya kita yang jika teraktivasi dapat menyalurkan energi dengan lancar dan membantu kita untuk hidup lebih baik dengan lingkungan sekitarnya kita. Ada kristal yang frekuensinya bersinergi dengan root chakra, sacral chakra, solar plexus, heart, throat, third eye, dan crown chakra. Dan biar nggak bingung, gue nggak bakal jelasin kegunaan kristal berdasarkan chakra dulu ya. Mungkin ini untuk di konten selanjutnya aja. Nah, nanti kita ini di sekarang fokusnya itu adalah untuk kegunaan atau manfaat sehari-hari. Jadi biar gampang, gue bagi manfaat kristal menjadi beberapa kategori. Kristal untuk percintaan, kristal untuk kesuksesan karir, kristal untuk keuangan atau rezeki, kristal untuk perlindungan, kristal untuk pelajar atau akademik, kristal untuk intuisi, kristal untuk kesehatan fisik atau kebugaran fisik, dan juga terakhir kristal untuk mengasah kemampuan berkomunikasi. Dalam kategori kristal untuk hidup percintaan atau love life, ada beberapa kristal yang bisa gue rekomen. Rose Quartz dikenal sebagai batu cinta yang mempromosikan self-love, penyembuhan emosional, dan juga kasih sayang. Batu ini membantu menenangkan hati yang terluka dan memperkuat hubungan. Menariknya, orang Mesir kuno itu percaya bahwa Rose Quartz itu dapat mencegah penuaan dini dan bahkan menggunakannya dalam perawatan kecantikan sehari-hari. Untuk penggunaannya, batu ini sebaiknya diletakkan di dekat tempat tidur atau istirahat karena digunakan sebagai perhiasan ya untuk menarik cinta dan keseimbangan emosional. Nah, batu ini sangat cocok digunakan untuk penyembuhan diri ya atau ketika ingin menyembuhkan luka emosional dari masa lalu. Namun sebaiknya jangan dipadukan dengan kristal yang terlalu membumi atau terlalu grounding seperti black obsidian ataupun black onyx ya karena energinya bertentangan. Rhodochrosite adalah batu cinta atau penyembuhan emosional yang membantu memperkuat hubungan dan meningkatkan rasa kasih sayang. Batu ini sangat baik bagi mereka yang ingin menyembuhkan luka hati atau meningkatkan kepercayaan diri dalam hubungan. Menariknya, warna merah muda hingga merah pada rhodochrosite itu berasal dari kandungan mangan di dalamnya. Untuk penggunaannya, batu ini dapat dikenakan sebagai perhiasan atau diletakkan di area yang sering dikunjungi ya demi membawa energi cinta dan keharmonisan. Rhodochrosite itu sangat baik dipadu dengan rose quartz dan juga dengan batu-batu percintaan yang lainnya yang bakal kita bahas di bawah. Morganite ada banyak warna, tapi di koleksi kita ada dua yang utama, yaitu pink dan juga purple morganite ya. Purple morganite adalah batu yang membantu dalam penyembuhan emosional dan meningkatkan hubungan yang penuh kasih sayang. Batu ini dikenal karena kemampuannya dalam membawa ketenangan batin serta membantu seseorang membuka hati terhadap cinta. Menariknya, purple morganite itu adalah varian langka dari morganite yang biasanya itu berwarna pink atau merah muda. Untuk penggunaannya, batu ini sering dikenakan sebagai perhiasan atau diletakkan di tempat tidur untuk menciptakan energi yang lebih harmonis dan kondusif. Purple morganite bekerja baik dengan pink morganite, rhodochrosite, dan juga rose quartz untuk memperdalam energi kasih sayang, tetapi akan terlalu intens jika dipadukan dengan black onyx atau black obsidian atau black tourmaline misalnya. Pink morganite adalah batu cinta atau empati yang membantu meningkatkan hubungan yang harmonis dan mendukung penyembuhan emosional. Batu ini sangat cocok bagi mereka yang ingin mengatasi trauma emosional atau memperkuat rasa kasih sayang. Menariknya, pink morganite itu sering digunakan sebagai batu malaikat atau angel stone karena frekuensi atau vibrasinya itu lembut dan penuh cinta. Untuk penggunaannya, batu ini sering dikenakan sebagai perhiasan atau diletakkan di tempat tidur atau meditasi untuk menciptakan energi yang penuh kelembutan. Pink morganite bekerja sangat baik dengan rose quartz dan purple morganite untuk meningkatkan energi keharmonisan, tetapi bisa akan terasa sedikit terlalu intens jika dipadukan dengan batu yang bertolak belakang seperti black onyx ataupun black obsidian. Kristal
Kunzite adalah batu yang dikenal sebagai simbol cinta universal dan penyembuhan emosional. Batu ini membantu menenangkan hati yang gelisah, anxiety, mengatasi trauma masa lalu, meningkatkan ketenangan batin. Menariknya, kunzite itu sering berubah warna tergantung sudut pandang dan pencahayaan. Ini fenomena disebut pleochroism. Untuk penggunaannya, kunzite sering dipakai sebagai perhiasan atau ditempatkan di ruang meditasi atau ruang bertenang atau berdoa ya, untuk memperkuat energi kasih sayang. Nah, batu ini bekerja sangat baik dengan selenite untuk meningkatkan kejernihan batin, tetapi kurang cocok jika dipadukan dengan energi yang terlalu membumi seperti black tourmaline, black obsidian, dan juga black onyx. Unakite dikenal sebagai batu penyembuhan emosional dan keseimbangan. Batu ini sering digunakan untuk membantu mengatasi trauma masa lalu dan meningkatkan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, unakite itu memiliki kombinasi warna hijau dan merah muda yang mencerminkan keseimbangan antara hati dan pikiran. Untuk penggunaannya, batu ini sering digunakan dalam bentuk perhiasan, gelang terutama, atau ditempatkan di ruang meditasi atau berdoa untuk membantu proses penyembuhan emosional. Unakite bekerja sangat baik dengan rhodochrosite untuk menyembuhkan hati, tetapi bisa kurang efektif jika digunakan bersama dengan batu yang terlalu kuat seperti tiger eye, carnelian, dan juga garnet. Garnet adalah batu yang melambangkan gairah, kekuatan, dan regenerasi energi. Batu ini sering dikaitkan dengan cinta, passion, komitmen, serta membantu meningkatkan semangat hidup, motivasi hidup ya. Menariknya, garnet itu telah digunakan sejak zaman Romawi loh ya, sebagai jimat pelindung dan juga simbol kemakmuran. Untuk penggunaannya, batu ini sering dipakai sebagai perhiasan atau disimpan di dekat tempat bekerja atau beraktivitas untuk meningkatkan energi dan motivasi hidup ya. Garnet bekerja baik dengan ruby untuk memperkuat energi cinta dan keberanian, tetapi mungkin akan terlalu intens jika dipadukan dengan batu yang sangat menenangkan seperti amethyst dan juga blue apatite. Dalam kategori kristal kesuksesan karir, ada beberapa kristal yang bisa gue rekomen. Green Aventurine dikenal sebagai batu opportunity atau batu peluang yang dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran. Selain itu, batu ini juga membantu menenangkan emosi dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Hal yang menarik adalah kilauan pada batu ini berasal dari inklusi mineral kecil yang memberikan efek berkilau di bawah cahaya. Untuk penggunaannya, Green Aventurine itu dapat digunakan atau dibawa di saku atau diletakkan di tempat kerja untuk mengundang peluang yang baik dalam hidup untuk masuk ya. Batu ini sangat cocok digunakan saat wawancara kerja misalnya, pertemuan, meeting, ataupun dalam memulai proyek atau usaha baru. Green Aventurine sangat baik dipadukan dengan batu kelimpahan lainnya seperti citrine, tetapi bisa terlalu kuat jika dipadukan dengan batu yang lembut seperti angelite ataupun amethyst. Tiger Eye adalah kristal yang dikenal karena energinya itu kuat dalam meningkatkan kepercayaan diri, dinamika hidup, keberanian, dan ketajaman berpikir. Batu ini sering dikaitkan dengan unsur tanah dan api ya, memberikan keseimbangan antara kekuatan mental dan juga stabilitas emosional. Tiger Eye telah digunakan ya sebagai jimat perlindungan dari dulu ya gitu ya, untuk melindungi dari energi bahaya lah gitu. Nah, sesuatu yang menarik tentang Tiger Eye itu mereka ada efek yang disebut sebagai chatoyancy ya, yaitu kilauan cahaya yang tampak bergerak di permukaan batu saat terkena cahaya. Kilauan ini melambangkan kewaspadaan dan ketajaman penglihatan sehingga batu ini sering digunakan untuk meningkatkan fokus dan kejernihan berpikir. Dalam penggunaannya, Tiger Eye itu sering dipakai sebagai perhiasan atau dibawa sebagai batu keberuntungan. Batu ini sangat cocok untuk mereka yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, terutama dalam situasi yang membutuhkan keberanian dan tekad kuat, seperti public speaking gitu ya, ataupun mengambil keputusan penting dalam hidup. Selain itu, Tiger Eye itu juga diyakini dapat membantu menyeimbangkan emosi dan menghilangkan rasa cemas dan ragu-ragu. Tiger Eye dapat dikombinasikan dengan berbagai kristal lain untuk memperkuat manfaatnya. Salah satu contohnya itu adalah dengan citrine dan juga dengan carnelian. Batu ini dapat meningkatkan energi positif, keberanian, dan juga daya tarik kesuksesan. Namun, beberapa orang merasa bahwa menggabungkan Tiger Eye dengan kristal yang terlalu menenangkan seperti amethyst dan moonstone itu justru dapat mengurangi efek stimulasi dan passion dan keberanian yang dimunculkan gitu ya dari efek si Tiger Eye ini. Citrine adalah kristal yang dikenal sebagai batu kebahagiaan, ya, energi positif dan juga kelimpahan atau rezeki. Kristal ini sering dikaitkan dengan kekuatan matahari karena warnanya itu menyerupai sinar mentari ya, mulai dari kuning keemasan hingga orange kecoklatan. Citrine itu dipercaya dapat membawa keberuntungan, meningkatkan kreativitas dan membantu seseorang mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam penggunaannya, citrine itu sering digunakan sebagai jimat keberuntungan di tempat usaha atau
atau dompet untuk menarik rezeki dan juga kelimpahan finansial. Kristal ini juga digunakan dalam meditasi untuk meningkatkan motivasi dan menghilangkan energi negatif dan memperkuat rasa percaya diri. Selain itu, sitrin dikenal sebagai batu yang tidak menyerap energi negatif, sehingga tidak memerlukan pembersihan atau pengisian ulang sesering kristal yang lainnya. Sitrin dapat dikombinasikan dengan berbagai kristal lain untuk memperkuat manfaatnya. Salah satunya itu adalah dengan Tiger Eye, Green Aventurine, dan juga Jade ya, Green Jade ataupun Yellow Jade ya, untuk meningkatkan ketegasan dalam mengambil keputusan dan juga kemakmuran. Jika dikombinasikan dengan kristal ametis gitu ya, sitrin dapat membantu menyeimbangkan energi spiritual dan material. Namun bagi mereka yang mencari ketenangan batin, menggabungkan sitrin dengan kristal yang terlalu menenangkan seperti selenite dan moonstone mungkin akan kurang cocok ya dengan sitrin yang memiliki energi yang sangat dinamis dan membangkitkan semangat. Garnet selain sering digunakan untuk percintaan dan passion dan gairah gitu ya, kristal garnet itu juga sangat berguna dalam kehidupan berkarir. Ya, garnet itu adalah batu yang melambangkan gairah ya, kekuatan, regenerasi energi. Batu ini sering dikaitkan dengan cinta dan komitmen serta membantu meningkatkan semangat hidup. Menariknya, garnet itu telah digunakan sejak zaman Romawi loh sebagai jimat pelindung dan juga simbol kemakmuran. Carnelian dikenal sebagai batu energi, keberanian, dan motivasi yang membantu meningkatkan semangat, kreativitas, dan juga keberanian dalam hidup ya. Batu ini sangat baik untuk mengatasi rasa malas dan ketidakpastian, serta memberikan dorongan kepercayaan diri. Menariknya, carnelian telah digunakan sejak zaman Mesir kuno sebagai simbol vitalitas dan keberanian, bahkan sering digunakan oleh para prajurit sebelum bertempur gitu ya. Untuk penggunaannya, batu ini sering digunakan sebagai perhiasan atau disimpan di meja kerja atau tempat beraktivitas untuk meningkatkan produktivitas sehari-hari. Carnelian sangat baik digunakan dengan sunstone dan juga sitrin untuk meningkatkan energi positif, tetapi akan terlalu bentrok ya jika dipadukan dengan kristal yang menenangkan seperti ametis. Sunstone juga merupakan kristal yang sering digunakan untuk kesuksesan karir. Sunstone itu dikenal sebagai batu kebahagiaan, optimisme, yang membantu meningkatkan semangat serta vibrasi yang lebih positif dalam hidup. Batu ini sering digunakan untuk mengatasi rasa takut, meningkatkan rasa percaya diri. Menariknya, sunstone itu memiliki efek optik yang disebut aventurescence ya, yang membuatnya tampak berkilauan saat terkena cahaya. Untuk penggunaannya, batu ini sering dipakai sebagai perhiasan atau diletakkan di tempat kerja untuk meningkatkan motivasi. Sunstone bekerja sangat baik dengan carnelian dan juga dengan sitrin untuk energi tambahan, tetapi bisa terlalu berlebihan jika dipadukan dengan kristal-kristal yang terlalu panas ya, mungkin seperti Tiger Eye gitu. Dalam kategori kristal untuk kesuksesan dan rezeki keuangan, ada beberapa kristal yang bisa gua rekomen ya untuk kalian. Yellow Jade dikenal sebagai batu kebijaksanaan dan keberuntungan. Nah, batu ini sering dikaitkan dengan energi positif, kelimpahan, dan kejernihan pikiran. Menariknya, meskipun sering disebut Jade, Yellow Jade itu sebenarnya lebih langka dibandingkan dengan varian hijau yang lebih umum kita lihat biasanya ya. Untuk penggunaannya, batu ini sering dibawa sebagai jimat atau disimpan di dompet untuk menarik keberuntungan dan juga kesejahteraan. Yellow Jade itu bekerja sangat baik dengan citrin dan juga green jade ya, untuk meningkatkan energi kelimpahan, tetapi mungkin terlalu lembut jika dipadukan dengan batu yang memiliki energi yang terlalu panas atau kuat seperti garnet dan carnelian. Moss agate dikenal sebagai batu pertumbuhan dan stabilitas. Batu ini sering dikenakan atau dikaitkan dengan energi alam yang membawa ketenangan, kesuburan, dan keseimbangan emosional. Menariknya, moss agate itu tidak benar-benar mengandung lumut, tetapi memiliki pola mineral hijau yang menyerupai tanaman lumut di dalam batu. Untuk penggunaannya, moss agate itu sering dibawa oleh mereka yang ingin meningkatkan kepercayaan diri atau ditempatkan di rumah, terutama di ruang tamu, untuk menarik energi positif dan pertumbuhan. Batu ini bekerja sangat baik dengan Green Aventurine untuk menarik keberuntungan, tetapi mungkin kurang cocok jika dipadukan dengan batu yang memiliki energi yang terlalu kuat seperti garnet dan juga carnelian. Sitrin adalah kristal yang dikenal sebagai batu kebahagiaan, energi positif, dan juga kelimpahan dan rezeki. Kristal ini sering dikaitkan dengan kekuatan matahari karena warnanya yang menyerupai sinar matahari ya, mulai dari kuning keemasan hingga orange kecoklatan. Sitrin dipercaya dapat membawa keberuntungan, meningkatkan kreativitas, dan membantu seseorang mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam penggunaannya, sitrin itu sering digunakan sebagai jimat keberuntungan di tempat usaha atau di tempat bekerja, dan juga ditaruh di dalam dompet
kuat untuk menarik rezeki dan kelimpahan finansial. Kristal ini juga digunakan dalam meditasi untuk meningkatkan motivasi, menghilangkan energi negatif, dan juga untuk meningkatkan optimisme. Selain itu, sitrin itu dikenal sebagai batu yang tidak menyerap energi negatif, sehingga sebenarnya technically tidak diperlukan terlalu banyak pembersihan atau pengisian ulang recharge seperti kristal yang lainnya ya. Sitrin bisa dikombinasikan dengan kristal lain untuk memperkuat manfaatnya. Misal dengan Tiger Eye, ya, itu bisa membantu meningkatkan keberanian dan motivasi hidup. Kalau dikombinasikan dengan ametis, misalnya, sitrin itu membantu menyeimbangkan energi spiritual dan material, ya. Namun, biasanya sitrin itu tidak terlalu sering dikombinasikan dengan kristal yang terlalu menenangkan seperti selenite, seperti moonstone, ya. Karena mungkin energinya itu agak sedikit berbenturan. Green Aventurine itu udah mulai kelihatan kan ya, biasanya tuh, kristal untuk karir gitu ya, ada banyak kesamaan dengan kristal untuk keuangan atau rezeki. Green Aventurine itu dikenal sebagai batu peluang atau opportunity yang dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran uang ya gitu. Selain itu, batu ini juga membantu menenangkan emosi dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Hal yang menarik adalah kilauan pada batu ini berasal dari inklusi mineral kecil yang memberikan efek berkilau di bawah cahaya. Untuk penggunaannya, Green Aventurine itu dapat dibawa di saku atau diletakkan di tempat kerja untuk mengundang peluang positif masuk. Batu ini sangat cocok digunakan saat wawancara kerja, saat meeting, saat bekerja juga sehari-hari ya, dan saat memulai proyek baru. Green Aventurine bekerja sangat baik dengan Citrine dan juga dengan Yellow Jade ya, tetapi mungkin agak kurang cocok dipadukan dengan batu yang lembut seperti Angelite, Moonstone, dan juga Selenite. Dalam kategori kristal untuk perlindungan, ada beberapa kristal yang bisa gua rekomen. Black Tourmaline adalah batu pelindung yang kuat, yang membantu menyerap energi negatif dan memberikan rasa aman. Batu ini sangat baik bagi mereka yang sering merasa stres ataupun terpapar energi buruk dari lingkungan sekitar sehari-hari ya. Menariknya, Black Tourmaline itu memiliki sifat piezoelektrik ya, gua nggak ngerti juga, yang berarti dapat menghasilkan muatan listrik ketika ditekan. Untuk penggunaannya, batu ini dapat ditempatkan di dekat pintu rumah atau dikenakan sebagai perhiasan untuk perlindungan harian. Black Tourmaline bekerja sangat baik dengan selenite untuk menciptakan energi bersih dan seimbang, tetapi mungkin kurang cocok jika dipadukan dengan batu berenergi tinggi seperti carnelian misalnya. Black Onyx dikenal sebagai batu ketahanan dan kekuatan mental. Black Onyx itu membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan fokus, dan memberikan ketenangan dalam situasi yang sulit. Menariknya, Black Onyx itu telah digunakan dalam berbagai budaya sebagai simbol perlindungan dan ketahanan sejak zaman kuno. Untuk penggunaannya, batu ini sering dipakai dalam bentuk cincin atau liontin untuk meningkatkan stabilitas emosional. Black Onyx itu bekerja baik banget dengan hematite ya, untuk memperkuat ketahanan mental, tetapi bisa terlalu berat jika dipadukan dengan batu yang terlalu lembut atau terlalu menenangkan seperti Angelite. Black Obsidian adalah batu yang pelindung ya, batu perlindungan yang sangat kuat yang membantu menghilangkan energi negatif, menyerap atau menghilangkan dan mengatasi blockage dalam emosional ya. Batu ini sangat baik untuk pertahanan emosional mendalam dan refleksi diri. Yang menarik, Black Obsidian itu terbentuk dari lava yang mendingin dengan cepat dan telah digunakan selama berabad-abad untuk membuat cermin dan senjata karena ujungnya sangat tajam. Untuk penggunaannya, batu ini dapat digunakan dalam meditasi untuk penyembuhan mendalam atau diletakkan di pintu masuk rumah untuk melindungi dari energi negatif. Namun, perlu diingat bahwa batu ini itu dapat membawa emosi yang terpendam ke permukaan dengan cepat ya. Sebaiknya hindari memadukan batu ini dengan batu yang menenangkan seperti rose quartz ataupun seperti ametis karena energinya agak bertentangan. Malachite dikenal sebagai batu transformasi dan perlindungan ya. Batu ini sering digunakan untuk proses perubahan transformasi hidup, menghilangkan hambatan emosional, serta menyerap energi negatif dari sekitar. Menariknya, malachite itu telah digunakan sejak zaman Mesir kuno sebagai pigmen warna hijau untuk kosmetik dan lukisan. Untuk penggunaannya, batu ini sering dibawa saat menghadapi situasi sulit atau situasi yang transformatif, atau bisa ditempatkan di rumah untuk melindungi dari energi negatif ya. Malachite bekerja sangat baik dengan Black Tourmaline terutama untuk perlindungan tambahan, tetapi sebaiknya tidak digunakan bersamaan dengan Moonstone ataupun Selenite karena akan mengurangi efektivitasnya. Dalam kategori kristal untuk pelajar atau akademik, ada beberapa kristal yang bisa gua rekomen. Lapis lazuli adalah kristal yang dikenal sebagai batu kebijaksanaan, komunikasi, dan kebenaran ya. Batu ini telah digunakan sejak zaman Mesir kuno untuk simbol kebangsawanan, perlindungan, dan wawasan spiritual. Warna biru pekatnya dengan bintik emas dari kandungan pyrite itu membuatnya terlihat seperti langit malam yang berbintang, menambah daya tarik mistiknya juga pastinya ya. Dalam penggunaannya, lapis lazuli itu sering dipakai dalam bentuk perhiasan atau ditempatkan di ruang bekerja atau ruang beraktivitas. Batu ini sangat bermanfaat
bermanfaat bagi mereka yang ingin memperjelas atau menjernihkan pikiran, mengembangkan keterampilan berbicara, dan juga mencari kebenaran dalam hidupnya mereka. Selain itu, lapis lazuli itu juga digunakan dalam meditasi untuk membuka cakra tenggorokan dan mata ketiga, membantu memperkuat intuisi dan juga pemahaman spiritual. Lapis lazuli itu dapat dikombinasikan dengan berbagai kristal lain untuk memperkuat manfaatnya. Jika dipadukan dengan sodalite atau blue apatite, batu ini dapat meningkatkan komunikasi dan ekspresi diri. Jika digabungkan dengan amethyst atau labradorite, lapis lazuli dapat membantu memperdalam wawasan spiritual. Namun, beberapa orang menghindari mengkombinasikan lapis lazuli dengan kristal yang memiliki energi yang terlalu grounding atau membumi, seperti hematite ataupun black tourmaline, karena dapat mengurangi efek spiritual yang mendalam. Blue apatite dikenal sebagai batu inspirasi dan motivasi yang membantu meningkatkan fokus, komunikasi, dan ekspresi diri. Batu ini sering digunakan oleh mereka yang ingin meningkatkan kreativitas atau berbicara dengan lebih percaya diri. Menariknya, blue apatite itu juga diyakini dapat membantu dalam perjalanan spiritual dengan memperdalam intuisi dan insting. Untuk penggunaannya, batu ini dapat dikenakan sebagai perhiasan atau ditempatkan di area beraktivitas sehari-hari ya. Blue apatite itu bekerja sangat baik dengan lapis lazuli untuk meningkatkan komunikasi, ilmu komunikasi ya, tetapi juga bisa berkurang efeknya jika dipadukan dengan batu-batu yang terlalu membumi seperti black onyx atau black obsidian. Old sodalite adalah batu kebijaksanaan dan komunikasi yang membantu meningkatkan kejernihan berpikir serta intuisi. Batu ini sering digunakan oleh mereka yang ingin memperkuat rasa percaya diri dalam berbicara, menulis, ya, dan dalam bekerja kreatif juga. Nah, menariknya, batu ini itu membantu dalam pemikiran logis dan analitis, menjadikan batu ini sangat baik untuk para pelajar atau para akademik ya. Untuk penggunaannya, batu ini sering ditempatkan di meja kerja atau dibawa dalam bentuk perhiasan untuk membantu ya memperjelas pikiran. Also, the Light bekerja sangat baik dengan lapis lazuli untuk memperkuat ekspresi diri, tetapi bisa berkurang efeknya jika dipadukan dengan batu-batu yang terlalu membumi, seperti black onyx, black tourmaline, dan juga black obsidian. Amethyst dikenal sebagai batu ketenangan dan perlindungan yang membantu menenangkan pikiran, meningkatkan intuisi juga. Batu ini sering digunakan untuk meditasi karena kemampuannya membantu mencapai kedamaian hati atau kedamaian batin. Yang menarik, orang Yunani kuno percaya bahwa amethyst itu bisa mencegah mabuk dan juga sering menggunakannya dalam piala anggurnya mereka. Untuk penggunaannya, batu ini bisa ditempatkan di bawah bantal untuk tidur lebih nyenyak atau digunakan sebagai perhiasan untuk menenangkan energi sehari-hari. Amethyst bekerja sangat baik dengan batu seperti selenite dan moonstone untuk memperdalam efek penyembuhan dan intuisi, tetapi bisa kurang cocok dipasangkan dengan energi tinggi ya, batu energi tinggi seperti carnelian ataupun garnet. Dalam kategori kristal yang mengasah intuisi, ada beberapa kristal yang bakal gua rekomen. Labradorite adalah kristal yang dikenal karena kemampuannya dalam memperkuat intuisi, melindungi energi, dan membantu dalam transformasi spiritual. Batu ini memiliki kilauan warna-warni yang disebut sebagai efek labradorescence, yang memberikan kesan magis ya, yang sering dikaitkan dengan dunia mistik dan juga dimensi yang lebih tinggi. Labradorite itu diyakini mampu melindungi aura seseorang dari energi negatif sekaligus membantu meningkatkan kreativitas dan wawasan batin. Batu ini sangat cocok bagi mereka yang ingin mengeksplorasi dunia spiritual, memperdalam kemampuan meditasi, ataupun meningkatkan kesadaran diri ya, atau awareness. Dalam penggunaannya, labradorite itu sering dipakai sebagai perhiasan atau disimpan di tempat kerja untuk meningkatkan inspirasi dan kreativitas dan mencegah kebocoran energi. Kristal ini juga sering dikombinasikan dengan amethyst dan lapis lazuli untuk memperkuat intuisi dan kebijaksanaan. Sementara ya, rekomendasi gue adalah hindari kombinasi batu ini dengan energi yang terlalu membumi seperti black tourmaline supaya tidak menghambat efeknya. Azurite dikenal sebagai batu kebijaksanaan, spiritual, dan peningkatan kesadaran. Batu ini sering digunakan oleh mereka yang ingin memperdalam intuisi dan koneksi terhadap alam semesta. Menariknya, azurite itu sering ditemukan berasosiasi dengan malachite, menciptakan kombinasi warna biru dan hijau yang sangatlah indah ya. Untuk penggunaannya, batu ini sering dibawa oleh mereka yang ingin memperkuat kemampuan meditasi, intuisi, insting, dan juga ditempatkan di tempat kerja untuk meningkatkan kejernihan berpikir. Azurite bekerja sangat baik dengan lapis lazuli untuk memperkuat intuisi, tetapi mungkin terlalu kuat jika dipadukan dengan batu yang memiliki energi membumi seperti hematite. Moonstone adalah kristal yang dikenal karena energinya itu lembut dan menenangkan, serta kemampuannya untuk memperkuat intuisi dan koneksi spiritual. Batu ini sering dikaitkan dengan energi bulan yang melambangkan siklus kehidupan, perubahan, dan keseimbangan emosional. Moonstone telah digunakan sejak zaman kuno sebagai jimat perlindungan bagi para pelancong dan dipercaya dapat membawa keberuntungan serta meningkatkan kesadaran diri. Salah satu fakta menarik nih tentang Moonstone adalah efek optiknya yang dikenal
sebagai adolerescence ya gitu ya, yaitu kilauan cahaya yang tampak bergerak di permukaan batu saat terkena cahaya. Fenomena ini memberikan kesan bahwa moonstone itu memiliki cahaya yang bersinar dari dalam, menjadikannya salah satu batu yang paling menarik secara visual sebenarnya ya. Dalam penggunaannya, moonstone itu sering dipakai sebagai perhiasan atau disimpan di bawah bantal untuk membantu mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan mimpi yang lebih jernih. Batu ini juga digunakan dalam meditasi untuk meningkatkan ketenangan batin dan memperkuat intuisi. Moonstone itu sangat cocok digunakan untuk oleh mereka ya yang sedang menghadapi transformasi besar dalam hidup karena dapat membantu menyeimbangkan emosi dan membawa rasa ikhlas dalam hati. Meskipun moonstone itu dapat dikombinasikan dengan berbagai kristal, ada beberapa batu yang menurut gua itu agak kurang ini ya, kurang cocok ya gitu ya efeknya ya, seperti black tourmaline atau hematite yang memiliki energi yang terlalu membumi gitu ya. Nah, untuk manfaat terbaik, moonstone itu dapat dipadukan dengan selenite dan juga labradorite untuk memperkuat intuisi dan koneksi spiritual. Golden Obsidian dikenal sebagai batu perlindungan dan wawasan batin. Batu ini sering digunakan untuk membantu seseorang melihat kebenaran yang tersembunyi dalam dirinya, serta memberikan perlindungan dari energi negatif. Menariknya, Golden Obsidian itu memiliki kilauan emas alami yang terbentuk ya akibat kandungan mineral tertentu selama proses pendinginan lava. Untuk penggunaannya, batu ini sering digunakan atau ditempatkan di tempat meditasi atau tempat bertenang untuk mereka yang membutuhkan kejelasan dan mencari keputusan ya. Golden Obsidian itu cocok dipadukan dengan Labradorite dan Selenite ya, tapi mungkin terlalu agak kurang cocok ya atau bentrok ya jika dipadukan dengan batu rose quartz misalnya. Selenite adalah batu yang dikenal dengan kemampuannya membersihkan energi dan meningkatkan kedamaian batin. Batu ini sangatlah baik untuk meditasi dan membersihkan energi negatif dari ruangan ataupun benda lain. Menariknya, selenite itu dinamai berdasarkan dewi bulan Yunani, Selen, ya, dan sering digunakan dalam ritual spiritual untuk koneksi yang lebih dalam. Untuk penggunaannya, batu ini dapat ditempatkan di ruangan untuk menciptakan suasana yang tenang dan digunakan untuk membersihkan kristal lainnya. Nah, selenite itu bekerja sangat baik dengan amethyst untuk meningkatkan energi spiritual, tetapi harus dihindari dari air karena sifatnya itu mudah larut dalam air. Angelite adalah batu kedamaian dan koneksi spiritual yang membantu seseorang merasa lebih tenang dan lebih dekat dengan energi spiritual ya. Batu ini sering digunakan untuk meningkatkan intuisi dan membawa perasaan harmonis dalam kehidupan sehari-hari juga. Menariknya, Angelite itu sebenarnya adalah bentuk dari dehidrasi dari sebuah gypsum ya, dan dapat berubah menjadi selenite jika terkena air dalam waktu yang lama. Untuk penggunaannya, batu ini sering diletakkan di tempat meditasi atau dibawa saat merasa cemas untuk memberikan ketenangan. Angelite bekerja sangat baik dengan selenite untuk meningkatkan energi spiritual, tetapi harus dijauhkan dari air karena dapat larut dengan gampang. Prehnite dikenal sebagai batu penyembuhan yang membantu menenangkan pikiran, ya, mengurangi kecemasan, anxiety, dan juga meningkatkan intuisi. Batu ini sering digunakan oleh mereka yang ingin memperdalam hubungan spiritual dan memperkuat perasaan damai dengan kehidupan sehari-hari ya. Menariknya, prehnite itu sering dikaitkan dengan kemampuan untuk melihat masa depan karena diyakini dapat meningkatkan kejernihan batin dan spiritual. Untuk penggunaannya, batu ini sering dibawa saat meditasi atau saat ritual spiritual ya, atau ditempatkan di kamar tidur untuk menciptakan suasana yang lebih tenang. Prehnite itu bekerja sangat baik dengan amethyst untuk memperkuat intuisi, tapi mungkin agak kurang efektif jika dipadukan dengan batu yang terlalu aktif seperti carnelian, tiger eye, dan juga garnet. Amethyst nih dikenal sebagai batu ketenangan dan perlindungan yang membantu ya menenangkan pikiran dan meningkatkan intuisi. Batu ini sering digunakan untuk meditasi karena ya kemampuannya itu membantu mencapai kedamaian batin. Nah, yang menarik, orang Yunani kuno percaya bahwa amethyst itu bisa mencegah mabuk dan sering menggunakannya dalam piala anggurnya mereka nih ya. Untuk penggunaannya, batu ini bisa ditempatkan di bawah bantal untuk tidur lebih nyenyak atau digunakan sebagai perhiasan untuk menenangkan energi sehari-hari. Amethyst itu bekerja sangat baik dengan batu seperti selenite untuk memperdalam efek penyembuhan, tetapi bisa kurang cocok jika dipasangkan dengan batu yang berenergi tinggi seperti carnelian. Dalam kategori kristal untuk kesehatan dan kebugaran fisik, ada beberapa kristal yang bakal gua rekomen. Dragon Bloodstone adalah batu yang melambangkan kekuatan, vitalitas, dan juga perlindungan. Batu ini sering digunakan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan mental, serta membantu dalam penyembuhan emosional. Menariknya, warna hijau dan merah pada batu ini diyakini berasal dari darah naga dalam mitologi kuno. Untuk penggunaannya, batu ini sering dibawa dalam bentuk liontin dan diletakkan di tempat kerja untuk meningkatkan keberanian dan daya tahan.
Dragon Bloodstone itu bekerja baik juga dengan carnelian ya untuk meningkatkan energi tubuh, tetapi bisa terlalu kuat jika dipadukan dengan batu yang menenangkan seperti Blue Apatite. African Bloodstone dikenal sebagai batu keberanian dan kekuatan fisik. Batu ini sering digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi ketakutan, ya, keringat dingin, dan juga demam untuk membantu juga dalam pemulihan tubuh. Menariknya, African Bloodstone itu memiliki bercak merah yang menyerupai tetesan darah yang dalam kepercayaan kuno itu dianggap sebagai simbol kekuatan hidup. Untuk penggunaannya, batu ini sering digunakan dalam bentuk liontin juga dan diletakkan di dekat tempat tidur untuk meningkatkan energi dan penyembuhan badan. African Bloodstone bekerja sangat baik dengan carnelian untuk meningkatkan vitalitas, tetapi bisa terasa terlalu bentrok ya jika dipadukan dengan batu yang menenangkan seperti amethyst dan juga blue apatite. Carnelian adalah kristal yang dikenal karena manfaatnya dalam meningkatkan energi fisik, vitalitas, dan aliran darah dalam tubuh. Warna orange kemerahannya melambangkan api dan semangat hidup dan menjadikannya batu yang sangat baik untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Carnelian diyakini dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mempercepat proses penyembuhan, serta menguatkan organ reproduksi dan sistem pencernaan. Batu ini juga sering digunakan untuk mengurangi rasa lelah, meningkatkan motivasi, serta mengatasi rasa lesu atau tidak bertenaga. Dalam penggunaannya, carnelian itu dapat dipakai sebagai perhiasan, digenggam saat meditasi juga bisa, kadang-kadang ada tasbihnya, atau ditempatkan di area tempat tidur untuk meningkatkan energi fisik. Kombinasi carnelian dengan batu seperti red jasper ataupun garnet dapat memperkuat efeknya dalam meningkatkan kebugaran tubuh. Sementara, hindari penggunaan dengan kristal yang bentrok seperti dengan amethyst ataupun dengan blue lace agate dan blue apatite. Mukait adalah batu vitalitas dan keberanian yang membantu seseorang tetap bersinergi dan berenergi serta percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup ya. Batu ini sering dikaitkan dengan daya tahan fisik ya, imun tubuh dan mental. Jadinya cocok gitu ya untuk orang-orang yang butuh meningkatkan semangat hidup sehari-hari. Menariknya, mukait itu berasal dari Australia dan sering ditemukan dalam berbagai warna mulai dari merah, kuning hingga ungu. Untuk penggunaannya, batu ini sering dibawa dalam perjalanan ataupun digunakan sebagai perhiasan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Mukait itu bekerja sangat baik dengan carnelian untuk meningkatkan energi, tetapi bisa juga terlalu kuat jika dipadukan dengan batu yang memiliki energi yang terlalu menenangkan seperti blue apatite dan juga seperti amethyst ya. Smoky quartz itu dikenal sebagai batu perlindungan dan pembersihan energi negatif. Nah, batu ini sangatlah baik untuk membantu mengatasi stres, meningkatkan ketahanan emosional, dan juga memberikan perasaan stabilitas. Menariknya, smoky quartz itu mendapatkan warna uniknya dari paparan radiasi alami di dalam bumi selama jutaan tahun. Untuk penggunaannya, batu ini sering ditempatkan di rumah atau di kantor untuk menjaga keseimbangan energi dan mengurangi ketegangan. Smoky quartz itu bekerja baik dengan black tourmaline untuk perlindungan tambahan, tetapi bisa mengurangi efek batu ini ya jika dipadukan dengan energi yang terlalu ringan seperti angelite. Dalam kategori kristal untuk membantu mengasah komunikasi, ada beberapa kristal yang bakal gua rekomen. Blue Apatite dikenal sebagai batu inspirasi dan motivasi yang membantu meningkatkan fokus, komunikasi, dan juga ekspresi diri. Batu ini sering digunakan oleh mereka yang ingin meningkatkan kreativitas ataupun ilmu berbicara dengan lebih percaya diri. Ya, menariknya, Blue Apatite itu juga diyakini dapat membantu dalam perjalanan spiritual dengan memperdalam intuisi. Untuk penggunaannya, batu ini itu dapat dikenakan sebagai perhiasan atau ditempatkan di area kerja untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Blue Apatite itu bekerja sangat baik dengan lapis lazuli dan moss agate untuk meningkatkan komunikasi, tetapi bisa mengurangi efek groundingnya jika dipadukan dengan batu seperti black tourmaline ataupun black onyx. Lapis lazuli adalah kristal yang dikenal sebagai batu kebijaksanaan, komunikasi, dan kebenaran ya. Batu ini telah digunakan sejak zaman Mesir kuno sebagai simbol kebangsawanan, perlindungan, dan wawasan spiritual. Warna biru pekatnya dengan bintik emas dari kandungan pyrite membuatnya terlihat seperti langit malam yang berbintang ya, menambah daya tarik mistiknya pastinya. Dalam penggunaannya, lapis lazuli itu sering dipakai dalam bentuk perhiasan ataupun ditempatkan di ruang bekerja atau aktivitas untuk meningkatkan fokus dan kemampuan komunikasi. Batu ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin memperjelas pemikiran, mengembangkan keterampilan berbicara, dan juga mencari kebenaran dalam hidup. Selain itu, lapis lazuli juga digunakan dalam meditasi untuk membuka cakra tenggorokan dan mata ketiga, membantu memperkuat intuisi dan pemahaman spiritual. Lapis lazuli itu juga dapat dikombinasikan dengan berbagai kristal yang lain untuk memperkuat manfaatnya. Ya, jika dipadukan dengan sodalite atau blue apatite,
Batu ini dapat meningkatkan komunikasi dan ekspresi diri. Jika digabungkan dengan amethyst atau labradorite, lapis lazuli dapat membantu memperdalam wawasan spiritual. Namun, perlu dihindari mengkombinasikan lapis lazuli dengan kristal yang memiliki energi yang terlalu membumi atau grounding seperti hematite, black tourmaline, black obsidian, dan juga black onyx. Old sodalite adalah batu kebijaksanaan dan komunikasi yang membantu meningkatkan ya kejernihan berpikir serta intuisi. Batu ini sering digunakan oleh mereka yang ingin memperkuat rasa percaya diri dalam berbicara ataupun menulis ya. Menariknya, old sodalite itu sering dikaitkan dengan pemikiran logis dan analitis, menjadikannya batu yang sangatlah baik untuk para pelajar dan penulis. Untuk penggunaannya, batu ini sering ditempatkan di meja kerja atau dibawa dalam bentuk perhiasan untuk membantu memperjelas dan menjernihkan pikiran. Old sodalite itu bekerja sangat baik dengan lapis lazuli dan moss agate untuk memperkuat ekspresi diri, tetapi akan berkurang efeknya jika dipadukan dengan batu black onyx ataupun black tourmaline. Aquamarine adalah batu ketenangan dan kejernihan pikiran. Batu ini sering digunakan untuk membantu mengatasi stres, meningkatkan komunikasi, dan juga memberikan perasaan damai. Menariknya, aquamarine itu berasal dari kata Latin yang berarti air laut, dan dahulu ya dipercaya sebagai jimat keberuntungan bagi para pelaut atau pelancong. Untuk penggunaannya, batu ini sering dikenakan sebagai perhiasan dan dibawa saat berbicara di depan umum untuk meningkatkan kepercayaan diri. Aquamarine itu juga bekerja sangat baik dengan blue apatite untuk memperkuat energi komunikasi, tetapi bisa saja terasa terlalu lembut jika dipadukan dengan batu yang terlalu membumi seperti black onyx ataupun black obsidian. Amazonite adalah batu ketenangan dan keseimbangan emosional yang membantu mengurangi stres serta meningkatkan komunikasi yang jujur dan terbuka. Batu ini sangatlah baik untuk mereka yang ingin mengatasi kecemasan sosial, social anxiety, atau meningkatkan kepercayaan diri ya dalam berbicara. Menariknya, Amazonite itu dinamai berdasarkan sungai Amazon, meskipun sebenarnya batu ini tidak ditemukan di sana. Untuk penggunaannya, Amazonite sering dipakai sebagai perhiasan, ditempatkan di ruang kerja untuk meningkatkan fokus dan komunikasi yang lebih baik juga. Batu ini bekerja sangat baik dengan lapis lazuli untuk memperkuat komunikasi ya, tetapi mungkin kurang cocok jika dipadukan dengan batu yang memiliki energi yang terlalu membumi seperti black onyx ataupun black obsidian. Jadi begitu gengs ya, panjang juga ya pembahasannya ya, tapi senang akhirnya lengkap juga nih gitu, dan semoga bisa membantu kalian memilih kristal yang tepat sasaran dengan kehidupannya kalian. Kamu bisa cek semua kristal yang gua bahas di video ini di lapak toko Magic ya, link sudah gua taruh di bawah, jadi selamat berbelanja.